Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemancing tewas tenggelam di Sungai Lebak Gabus. Korban ditemukan setelah 2 hari dinyatakan hilang usai perahunya terbalik. Ban truk pecah saat melaju hingga sebabkan kecelakaan beruntun. Satu truk terguling hingga menutupi badan jalan. Tradisi mengoleskan minyak wangi kepada jamaah masjid dalam peringatan Maulid Nabi di Palembang. Kita ke informasi pertama. Seorang pemancing tewas tenggelam di Sungai Lebak Gabus, Desa Padang Bulan, Kabupaten Ogan Komering Ilir akibat perahunya terbalik. Korban ditemukan setelah 2 hari dinyatakan hilang. Sejumlah petugas SAR membawa jasad pria dari perahu kayu ke daratan. Jasad itu diketahui Ahmad Mulyadi, pria berusia 43 tahun. Ia tenggelam di Sungai Lebak Gabus, Desa Padang Bulan, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Minggu pagi. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan setelah sempat 2 hari dinyatakan hilang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia 80 meter dari tempat awal korban dinyatakan tenggelam. Sebelumnya korban tengah memancing menggunakan perahu. Perahu itu terbalik dan tenggelam. Korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga setelah menemukan perahu yang dipakai korban tenggelam. Usai dievakuasi, jasad korban diserahkan tim SAR kepada pihak keluarga. Pada pukul 7.45, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi Mac Delta dengan jarak diketemukan dari LKP kurang lebih 80 meter. Petugas SAR imbau agar warga tidak melakukan aktivitas memancing saat arus sungai dalam kondisi deras. Mengingat beberapa hari terakhir cuaca di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak bersahabat karena diguyur hujan deras dan angin kencang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ban truk pecah saat melaju hingga sebabkan kecelakaan beruntun. Kecelakaan itu terjadi di kilometer 41 Jalan Lintas Timur Palembang, Jambi. Pecah ban saat melaju dalam kecepatan tinggi. Itulah penyebab kecelakaan beruntun ini. Truk menabrak 2 kendaraan lainnya di kilometer 41 Jalan Lintas Timur Palembang, Jambi, tepatnya di Desa Kayuwara, Kabupaten Banyuasin pada Minggu pagi. Truk melaju dari arah Palembang menuju Jambi. Namun setiba di lokasi, ban belakang truk pecah hingga masuk ke jalur berlawanan, menyebabkan 2 kendaraan lain yang juga truk dan pickup terlibat kecelakaan. Akibat kerasnya benturan, satu truk terguling hingga menutupi badan jalan. Sempat terjadi kemacetan panjang selama berjam-jam akibat peristiwa ini. Sopir dan penumpang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit Pangkalan Balai Banyuasin untuk mendapatkan perawatan. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terjadi kurang lebih jam 3 subuh terjadi kecelakaan 3 mobil truk Fuso sama carry. Jadi selanjutnya aku nggak tahu kan, karena sudah ditarik sama polisian mobil tersebut. Kalau informasi korban jiwa ada nggak, Pak? Kayaknya kalau korban jiwa kayaknya nggak ada. Kini truk yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke bahu jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Polisi masih melakukan penyelidikan dalam peristiwa ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Aksi tawuran antar kelompok remaja di Kota Palembang kian meresahkan. Tak hanya gunakan kayu dan batu, tawuran juga menggunakan bom molotov. Rumah dan kendaraan warga sekitar rusak. Aksi lempar bom tampak menimbulkan kobaran api di depan rumah warga. Aksi saling serang juga tampak.
Video ini direkam oleh warga Jalan Belabak, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Minggu dini hari. Tak hanya menggunakan batu dan kayu, bahkan ada yang menggunakan bom molotov. Tawuran terjadi hampir setiap malam meski sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Aksi tawuran ini digelar kucing-kucingan saat petugas tak berada di lokasi. 5 mobil dan rumah warga yang berada di pinggir jalan lokasi tawuran jadi sasaran perusakan. Warga yang berada di sekitar lokasi tawuran ketakutan karena tawuran seperti ini memang sudah biasa terjadi menjelang dini hari hingga fajar. Setiap hari warga harus membersihkan sisa-sisa tawuran agar tidak membahayakan warga yang melintas. Nah, kalau kita di sini kan semenjak ada kejadian ini ya sama usaha gitu ya dapat bisa tenang. Kalau mulai pagi kita bisa begawi. Nah mulai lewat jam 2, nah sudah mulailah kami stop. Sudah tuh mobil juga tinggal bisa juga di sini. Ya sekarang di sini tinggal 2-3 mobil tinggal kan untuk yang tidak sempat kami dandani. Sekarang tidak bisa lagi. Lah banyak juga mobil kacau pecah. Banyak pecah, ada 5. Gara-gara 5 kacau. Para pelaku tawuran bukanlah warga sekitar, melainkan para pendatang yang memilih lokasi itu untuk saling serang. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku tawuran dan memberi efek jera. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pulang jemput anak sekolah, seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk molen. Korban tewas usai mengalami luka berat di sekujur tubuh, sementara sang anak selamat. Seorang ibu rumah tangga yang pulang menjemput anaknya dari sekolah tewas terlindas truk molen di Jalan Letjen Harun Sohar, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada Kamis siang. Korban yang mengendarai sepeda motor mengalami luka berat di sekujur tubuh usai terlindas. Sementara sang anak yang berumur 5 tahun selamat dan mengalami luka ringan. Sementara sopir truk molen yang terlibat kecelakaan langsung melarikan diri. Keterangan sejumlah saksi, truk molen hendak mendahului dari arah yang sama, namun diduga sopir terlalu melebar mengambil jalur sebelah kiri hingga menyenggol sepeda motor yang dikendarai korban, lalu melindasnya. Orang tua korban mengaku jika korban bernama Afriani yang berumur 31 tahun itu hendak menuju pulang ke rumah. Pihak keluarga mengetahui korban sudah mengalami kecelakaan dan jasadnya telah dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Untuk melongok kaget tuh kenapa? Korban ini mau kemana? Korban ini mau kemana? Ke Jambi. Jambi jemput anak sekolah. Iya. Oh iya, dia balik ke Jambi, bolak-balik ke sekolah. Sementara motor dan truk yang terlibat kecelakaan telah diamankan polisi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ekskavator terbalik saat proses bongkar muat batu bara ke kapal tongkang. Akibatnya seorang operator tenggelam di Sungai Dawas, Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau pihak korban tadi, bawa ke rumah sakit. Seorang operator ekskavator bernama Sukriyadi tenggelam di perairan Sungai Dawas, Kabupaten Musi Banyuasin. Dirinya terjatuh dari ekskavator yang dia kendalikan saat proses muat batu bara dari kapal tongkang kecil ke kapal tongkang yang lebih besar. Tubuhnya terjatuh ke dalam sungai lalu kemudian tenggelam pada Rabu dini hari lalu. Setelah dilakukan upaya pencarian di hari kedua, jasad korban ditemukan telah meninggal dunia. Korban ditemukan dalam radius 200 meter dari titik awal menghilang dalam kondisi membengkak dan tersangkut akar pohon. Dengan menggunakan perahu karet, tim gabungan langsung mengevakuasi jasad korban dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna pemeriksaan forensik. Telah diketemukan mulai dari jam 8.40 mengapung di dekat LKK dan dengan jarak 200 meter dari LKK. Untuk unsur yang terlibat potensi SAR dengan siapa saja Pak yang di lapangan Pak? Baik, untuk unsur potensi SAR yang terlibat yaitu Basarnas, TNI AL, Pol Airut, BPBD, MUBA, dan masyarakat sekitar.
Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi, Banyuasin.